Rabi rasanya gurih. Kenapa bentuknya bundar? Bundar perlambang dari purnama. Harapannya adalah bahwa leluhur almarhum kita di alam sana mudah-mudahan diberikan nikmat kubur. Mudah-mudahan diterangkan alam kuburnya laksana bulan purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada semua pemirsa kanal Jimat Leluhur dan subscriber setia kanal ini. Kembali saya menemui Anda dari Indonesia bagian Madura. Setelah sebelumnya saya membahas tentang sumur air tawar walaupun digenangi air selat Madura, hari ini saya kembali sendiri tanpa ditemani Ki Cokro Santri, yang mana beliau sedang ritual di Indonesia bagian Jakarta. Sementara saya di Madura. Lantas ada apa dengan Madura hari ini? Ada satu tradisi yang menjadi penyempurna dari bulan Sya'ban. Pemirsa Jimat Leluhur, sebagaimana kita ketahui, bulan ini dalam kalender Hijriah masuk kepada akhir bulan Sya'ban, di mana setelah Sya'ban, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, maghfirah dan rahmat. Sebelum memasuki Ramadan, di Madura, tepatnya di Kampung Pangkenong, Desa Serabi Barat, Kecamatan Mudung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, masih lestari sebuah tradisi untuk menghormati para leluhur dengan bersedekah. Lantas di mana uniknya? Sedekah sudah biasa, as-shadaqah tutaradul bala dan seterusnya. Bahwa dalam madhab Syafi'iyah, dalam Syafi'iyah, bahwa mengirimkan pahala sedekah kepada orang yang sudah almarhum atau almarhumah itu sampai, dan itu yang mentradisi hampir di seluruh Nusantara, tidak terkecuali di Madura. Dan bahasan itu menjadi ranah fikih yang tentu sudah umum. Lantas kaitannya dengan budaya yang saya akan bahas hari ini adalah ini. Semua tahu ini adalah serabi, tapi ini serabi kue. Nah, sementara desa di sini adalah Serabi Barat. Nah, berarti ada Serabi Timur ya. Kemudian ada ini. Semua saya yakin tahu kalau ini bubur dalam bahasa Indonesianya. Sementara orang Madura ini bilang tajin. Tajin ya, bahasa Indonesianya bubur. Baik. Menyeberang sedikit ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, biasanya di bulan Sya'ban itu ada tradisi nyadran atau ziarah bareng-bareng ke kuburan lalu berdoa, kemudian menikmati hidangan sebagai bagian dari sedekah. Tetap intinya adalah bersedekah. Maka bulan Sya'ban di Jawa biasanya disebut bulan ruah. Ada yang mengatakan ruah itu berasal dari kata arwah, artinya mengirimkan hadiah pahala bacaan atau sedekah kepada arwah para almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Sementara di Madura disebut rebe, ruah rebe. Saya tidak tahu apakah rebe ini serapan dari kata ruah atau ruah malah yang serapan dari rebe. Rebe adalah secara umum diartikan pemberian hidangan apapun jenisnya yang mana pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Nah, baik, sekarang saya bicara filosofinya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tetangga saya namanya Binti. Nah, Binti tetangga saya, bibi dari Mas Samsul. Mas Samsul seorang subscriber Jimat Leluhur yang tinggal di Ciganjur, Jakarta Selatan ya. Mas Samsul, saya dapat kiriman ini rebe. Nah, sebelum diserahkan kepada saya tadi, Binti bilang mohon didoakan leluhur saya karena ini akhir Sya'ban, akhir bulan Rebe menjelang puasa. Mudah-mudahan almarhum leluhur kami, keluarga kami diberikan ampunan oleh Allah dan diterangkan alam kuburnya. Nah, gitu ya. Itu bahasan umum tentang sebuah sedekah atau rebe dalam bahasa Madura.
Sekarang saya bahas filosofinya. Sekali lagi, semua orang tahu ini serabi. Serabi atau surabi, orang Sunda bilang, biasanya terbuat dari tepung, kemudian ada campuran dari kelapa, maka rasanya gurih. Saya coba ya. Nah, para pemirsa juga boleh nyobain secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih. Dari hasil tilikan saya terkait dengan surabi, khususnya di daerah saya, kenapa bulan Rebe atau akhir bulan Rebe sedekahnya adalah serabi, karena serabi itu pertama awet, kedua rasanya gurih, ketiga warnanya putih lalu bundar, mengisyaratkan ini adalah bulan purnama. Dalam pengertian mudah-mudahan almarhum diterangkan alam kuburannya dan diberikan kenikmatan atau gurih di alam sana. Ya, saya makan sedikit saja karena nanti akan bagi-bagi sama pemirsa semua ya. Nah, silahkan ke sini. Kemudian ini sangat dalam. Ini sangat dalam para pemirsa sekalian. Ini terkait selain kaitannya dengan memberikan hadiah pahala sedekah yang secara ittifaq Asy-Syafi'iyah mengiyakan, ini juga ada nilai kebangsaan, nilai keindonesiaan. Sudah pasti ini rasanya manis. Bagian atas sebelum bahas saya rasakan dulu. Saya pastikan manis, bener nggak manis? Ada merahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, manis, tetapi tetap tidak lepas dari unsur kelapa. Kenapa merah putih? Walaupun ini merah merah ini tentu merah gula kelapa. Merah gula kelapa khas Madura seperti ini, lalu ini tepung putih. Ini menandakan bahwa ini adalah bendera Indonesia. Bisa memastikan, kita bisa baca banyak sejarah bahwa dulu kalau di Jawa ada istilah gendero gulo klopo. Itu bisa Anda baca di buku tentang Sumpah Pemuda, di mana Sultan Habis IX ketika sebuah perayaan di Eropa membawa bendera gulo klopo, artinya merah putih, walaupun tentu saja ukurannya tidak seperti sekarang. Dan ini adalah gulo klopo. Kemudian dalam buku Api Sejarah, Profesor Mansur Suryanegara menjelaskan bahwa satu di antara cikal bakal merah putih, selain nanti diklaim sebagai bendera Majapahit, menurut salah satu versi, Prof. Mansur mengatakan bahwa istilah merah putih juga kerap digunakan dalam tulisan-tulisan masa lalu dan juga hari ini, yaitu ada istilah sekapur sirih. Kapur itu putih, sirih airnya pasti merah, maka merah putih. Demikianlah juga dengan bubur ini, merah putih ala Pangkenong Serabi Barat, Nudung Bangkalan Madura. Sekali lagi saya seruput. Hebat ya, hebat sekali leluhur kita. Ada nilai doa, ada nilai fikih, ada nilai kebangsaan dan nasionalisme yang disatukan dalam sebuah tradisi untuk menghormati bulan Sya'ban dan menjelang bulan Ramadan. Ini rangkuman nasionalisme, religiusisme, dan tentu saja hal-hal seperti ini saya sampaikan, saya kemukakan kepada Anda sekalian. Mungkin di antara pemirsa kanal Cimat Leluhur masih ABG, masih milenial yang belum tahu, maka inilah wujud kepedulian. Maka inilah bagian dari nilai-nilai keagamaan yang disatukan dengan kebangsaan. Maka religiusitas dan nasionalisme selalu menyatu dari dulu hari sampai hari ini. Hebat kan? Nah, pada tempo hari saya bersama Ki Cokro membahas tentang keris. Ini juga ada kaitannya dengan keris dalam konteks filosofi. Saya katakan kepada Ki Cokro bahwa
orang Indonesia pada umumnya seringkali berdoa menggunakan simbol atau doa secara dekoratif. Begitu dalam keris kita lihat tangguhnya, dapurnya, maksudnya dapur dari keris, kemudian pamor, di situ ada makna filosofi yang menurut pemahaman saya itu adalah doa secara dekoratif. Begitu juga dalam pengantenan ada hiasan-hiasan yang di situ mengandung doa. Itu adalah doa dekoratif, bermohon kepada Allah secara dekorasi. Bahkan juga ada bermohon kepada Allah secara teatrikal, bahkan ada bermohon kepada Allah yang disematkan dalam bentuk hidangan seperti ini. Sekali lagi saya ulangi, kenapa harus serabi? Serabi rasanya gurih. Kenapa bentuknya bundar? Bundar perlambang dari purnama. Harapannya adalah bahwa leluhur almarhum kita di alam sana mudah-mudahan diberikan nikmat kubur, mudah-mudahan diterangkan alam kuburnya laksana bulan purnama. Kemudian tak lepas dari sisi nasionalisme merah putih yang apabila disatukan rasanya manis. Saya pikir sudah cukup ya. Kalau masih kurang nanti kita bahas lagi secara detail mengenai tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Hari ini tepatnya saya membahas satu titik dari satu tradisi yang top markotop. Para pemirsa sekalian, tradisi adalah bagian dari jimat. Siji kang mesti di rumah. Dan insya Allah kanal jimat leluhur selain membahas pusaka dan hal-hal lain yang terkait dengan pusaka, juga akan membahas terkait dengan tradisi-tradisi yang sangat menarik, yang luhur dan memiliki filosofi yang luar biasa. Saksikan terus kanal Jimat Leluhur yang akan terus menyajikan hal-hal yang top markotop, amazing, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.